Selamat datang kembali di SEO1. Video kali ini akan mereview tentang aplikasi pinjaman online, pinjol atau yang baru sekarang namanya Pindar, pinjaman daring, yaitu Arta Niaga Koperasi Pinjam. Ini sudah ada di Google Play, Arta Niaga Koperasi Pinjam, PSP ya, Arta Niaga. Telah didownload 1 juta lebih dan mendapat review 4,8 dari 128.000 ulasan. Pertanyaannya, apakah ini aman, apakah ini ilegal, atau sebaliknya? Aplikasi pinjaman online Arta Niaga adalah ini ya, ilegal, tidak berizin, tidak terdaftar di AFPI. Hati-hati ya, padahal sudah ada di Play Store, di-download banyak sekali, 1 juta orang lebih, tapi ini ilegal, tidak berizin dan tidak terdaftar di OJK dan AFPI. Secara lengkap ini ya, OJK menegaskan bahwa KSP Arta Niaga tidak memiliki izin sebagai fintech P2P lending, peer-to-peer lending, yang artinya platform ini tidak termasuk pinjol pindar legal dan tidak diawasi oleh OJK maupun AFPI, yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Klaim yang menyebut Arta Niaga sebagai pinjol resmi terbantahkan oleh fakta ini. Ini merupakan adalah klaim sepihak seperti ini ya, ada ya, klaim sepihak dari Arta Niaga Official yang ada di Instagram menyatakan bahwasanya Arta Niaga berizin dan diawasi oleh OJK atau AFPI. Ini ada nih, kamu memilih layanan yang legal dan terdaftar di OJK bla 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 bla. Ajukan pinjaman hanya di aplikasi Arta Niaga yang berizin dan diawasi OJK. Namun kenyataannya ini ya, nih pengecekan ya, kita lihat, cek di AFPI, OJK sama, ngecek bisa dua ya, di AFPI dan OJK sama. Arta Niaga kita cari, tidak ditemukan ya, keyword Arta Niaga. Jadi pencarian itu bisa pengecek legalitas di AFPI, ketika nama usaha atau nama aplikasinya Arta Niaga. Oke, nggak ada. Kalau ini aja Arta, contoh ya, Arta sama saja nggak ada. Jadi memang ini tidak terdaftar di AFPI dan OJK, dan 100% per Agustus 2025 dinyatakan ilegal dan berbahaya ya. Aplikasi Arta Niaga yang ada di Play Store, pinjaman online Pindar. Terus hati-hati lagi, indikasi ulasan review yang ada di Google Play tidak valid menjurus pada akun bayaran yang bertujuan untuk menaikkan rating. Bisa dianalisa dari gaya bahasa dan nama akun penulisan. Ini ya, kalau kita lihat dari ulasannya, ini ulasan bintang 1 nih ya, yang bintang 5. Aplikasi ini benar-benar dan bahasanya itu seperti format. Ini namanya bukan orang Indonesia ya, nama-nama akun buzzer ya, buzzer ini, buzzer, nama-nama orang luar negeri, dan rata-rata yang bintang 5 bahasanya bahasa template ya, yaitu biasalah untuk menaikkan rating. Tapi bahayanya ini dimanipulasi ya, bukan review yang real seperti itu. Karena ini keuangan dan tidak terdaftar ya, ini tidak direkomendasikan, sangat tidak aman ya untuk di situ. Terus ini lanjut lagi, modus operasional dan ancaman yang serius. Jadi pernah ada kasus ya di waktu yang lalu, seorang korban di Serang mengaku datanya disebar di media sosial dengan bahasa kasar dan merendahkan, padahal sebagian besar pokok pinjaman sudah dilunasi dari DC ya, debt collector Arta Niaga. Yaitu karena memang
ilegal ya. Ya walaupun legal pun ya ada kasus seperti ini. Yang ilegal aja kadang ada, apalagi yang maksudnya yang legal aja kadang kasus seperti ini masih ada, apalagi yang ilegal semakin ya tak terkendali seperti itu. Tindakan ini masuk pelanggaran berat, yaitu penyebaran data pribadi tanpa izin, tekanan psikologis berlebihan, dan pencemaran nama baik. Nih realita dan klaim tadi itu ya. Koperasi simpan pinjam KSP Artaniaga walaupun ada di Google Play namun tidak berizin sebagai fintech peer-to-peer lending, tidak tercantum di OJK dan tidak menjadi anggota AFPI. Tadi sudah cek ya. Keberadaannya di Google Play atau Play Store tidak menjamin status legal. Risiko ya tadi itu tidak ada perlindungan hukum, penagihan kasar, intimidasi, penyalahgunaan data, identitas, dan bunga dan biaya tidak transparan di awal. Admin sudah coba install aplikasinya, informasi tenornya tidak jelas, terus untuk kontak bantuannya hanya email, dan ya bisa dicek sendiri. Nanti coba kalau penasaran diinstal aja ini aplikasi terus dicek. Ini sangat mencurigakan sekali ya. Gampang sekali langsung ACC tapi nanti akan diverifikasi ulang lagi, jadi lucu ya. Silahkan saja, bunganya juga lumayan ya, seperti itu. Karena ini saat ini per Agustus 2025 tidak terdaftar di OJK ataupun AFPI, sama dengan ilegal. Selanjutnya cara cek ya, cek legalitas tadi itu ya. Yang paling mudah itu karena web OJK ini ya OJK biasa sering lemot. Itu solusinya pakai ini ya, situs AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama. Nanti bisa klik di sini ada AFPI. Di menu member tinggal cari nama aplikasinya, kayak ada kami terdaftar, ada Bundi, dan lagi banyak sekali yang lainnya, ada lain-lain lah. Tinggal klik cari, kalau tidak ada berarti ya ilegal gitu saja. Selanjutnya pertanyaan yang sering ditanyakan oleh netizen atau orang-orang di internet, yaitu apakah Artaniaga adalah pinjol legal? Tidak. Artaniaga tidak terdaftar di OJK sebagai penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau pinjaman online, pinjol, pindar, dan bukan anggota AFPI. Statusnya ilegal. Apakah Artaniaga diawasi oleh OJK? Tidak. Tidak. Apakah aman meminjam uang di Artaniaga? Tidak aman. Pinjol ilegal Artaniaga berpotensi sekali melakukan penagihan kasar, penyebaran data pribadi, dan membebankan bunga yang tidak wajar. Ini karena ilegal, jadi berpotensi tinggi. Apa risiko meminjam di Artaniaga? Yaitu ya bunga bisa tinggi, tenor penagihan tidak jelas, intimidasi, penyebaran data pribadi, tidak ada perlindungan hukum. Bagaimana cara cek legalitas Artaniaga? Tadi sudah ya, cek website di OJK atau AFPI. Jika tidak ada daftar berarti ilegal, gitu aja. Apakah Artaniaga punya aplikasi di Play Store? Ya, punya. Ada aplikasi yang mengatasnamakan Artaniaga pinjam koperasi, namun keberadaannya tidak menjamin legalitas. Apa yang harus dilakukan jika menjadi korban Artaniaga? Segera lapor ke OJK tadi itu. Buka website OJK, bikin laporan, atau kirim WA WhatsApp ke 081157157157 atau ke polisi untuk pelaporan terkait intimidasi dan penyebaran data pribadi, atau Satgas pasti untuk pemberantas pinjol ilegal, atau ke AFPI ya. AFPI bisa melapor di sini ya, di website afpi.or.id. nanti di pengaduan, silahkan di menu pengaduan ada, silahkan dilaporkan di sini. Silahkan diisi nama lengkap, terus bukti-buktinya, kronologinya, dan lain sebagainya. Nanti bisa dikirim pengajuan pada jam kerja jam 8 sampai jam 3 sore, Senin sampai hari Jumat untuk pengaduan. Seperti ini klaim sepihak dari Artaniaga Official
Instagram AFPI bahwasanya terdaftar OJK padahal tidak ya. Oke, dan ini tutup. Jadi itu kesimpulannya tentang ini, kesimpulan mana ini lah, kesimpulan harta niaga adalah pinjol ilegal per Agustus 2025. Tidak ada perlindungan hukum bagi penggunanya, hati-hati, dan risiko berpotensi tinggi intimidasi serta penyalahgunaan data sangat tinggi. Jangan mudah tergiur tawaran pinjaman cepat platform yang tidak jelas legalitasnya walaupun ada di Google Play. Ini bahayanya ada di Google Play, nginstal di ngiklan di Google. Kalau kalian teman-teman buka di Google itu dia ngiklan ya untuk download aplikasi, bahkan di download 1 juta lebih loh. Ini saya kira berpotensi ya, diduga berpotensi ya, korbannya juga cukup oke. Ya silahkan nanti bisa berkomentar lah pengguna harta niaga baik positif atau negatif seperti itu. Oke, mungkin cukup tentang harta niaga, koperasi, pinjaman online, pindar, pinjol 100% ilegal, tidak aman per Agustus 2025.